Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat. Saya hadir pada sore hari ini ke depan Anda semua untuk membahas tentang sesuatu yang saat ini sedang hits atau sedang viral, tentu saja berkaitan dengan objek wisata yang sedang dibuat oleh pemerintah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sosok atau tokoh yang cukup berperan dalam pengembangan destinasi wisata baru ini yang nantinya ke depan akan seperti apa. Beliau adalah Camat Bukit Kecil, Bapak Alexander SIPMSI. Beliau sudah terhubung bersama kita. Akan saya sapa dulu. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak Alex? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Alex, kabarnya siang ini baru saja pulang dari penertiban Pak ya? Ya benar, dari penertiban di sekitar Taman Sungai Sekanak Kambikalo, tepatnya di Kelurahan 24 ini dan Kelurahan 23 ini. Baik. Sepanjang Ya. Palembang Indah Mall, khususnya di sekitaran Palembang Indah. Baik, sebelum nanti kita minta penjelasan Pak Alex tentang apa yang sudah dilakukan hari ini, tentu saja kita ingin tahu apa sih sebetulnya Sungai Sekanak Lambidaro itu dalam kacamata Pak Camat? Ya benar, Sungai Sekanak Lambidaro itu memang berada di Kecamatan Bukit Kecil. Tepatnya melintasi 5 kelurahan. Ya, ini di Kelurahan 22 Ilik, Kelurahan 23 Ilik, Kelurahan 24 Ilik, dan Kelurahan Semut. Berarti memang betul posisi Sungai Sekanak Lambidaro ini berada dalam wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Pak Camat ya? Ya benar, benar sekali. Keberadaan Taman Sungai Sekanak Lambidaro ini berada di Kecamatan Bukit Kecil. Seperti apa? Seperti apa wujudnya saat ini, Pak Camat? Saat ini Sungai Sekanak Lambidaro sudah dalam keadaan bersih, dapat dikatakan sudah tidak dalam kondisi yang kumuh lagi. Dan juga terdapat pedestrian yang nantinya bisa dijadikan tempat wisata bagi masyarakat lokal maupun luar. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Camat sore hari ini, Anda bisa berpartisipasi menyampaikan pertanyaan ataupun kritikan terkait dengan pengembangan objek wisata Sungai Sekanak Lambidaro ini. Kabarnya pemerintah Kota Palembang bersama panitia yang lain tengah mempersiapkan Festival Sungai Sekanak Lambidaro yang kalau tidak salah akan di-launching pada tanggal 5 dan 6, Pak Camat ya? Ya benar, jadi rencananya pedestrian Taman Sekanak Lambidaro ini akan di-launching pada tanggal 5 dan 6 Februari 2022. Di mana nantinya pada tanggal tersebut juga diadakan festival yang diisi dengan fashion show, hiburan rakyat, Outfest, permainan rakyat, festival UMKM, dan masih banyak lagi kegiatan lain-lainnya. Itu akan dilaksanakan siang malam atau bagaimana Pak Camat? Itu akan dilaksanakan dimulai dari sore hari, karena kita lihat dari suasana pasang surutnya air, karena itu kita mau menonjolkan juga mungkin di sini ada perahu hiasnya nanti akan ditampilkan dari beberapa kecamatan, tentunya dari Dinas Pariwisata Kota Palembang nantinya. Baik, selama sebelum akan dilaksanakan launching atau festival Sungai Sekanak Lambidaro, tentu ada berbagai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, Sumsel maupun kecamatan sendiri. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Camat untuk menyambut festival tersebut? Jadi
seperti hari ini kami berperan mengetutkan bangunan-bangunan yang umum, peran pihak dari kecamatan selama ini dalam proses pembangunan eksplorasi, mendata rumah-rumah warga yang terkena proyek eksplorasi, menghimbau supaya bangunan yang berada di sepadan sungai membongkar bangunannya untuk kepentingan proyek eksplorasi. Dalam prosesnya tidak mudah, bahkan banyak berurusan dengan ancaman warga yang sepadan sungai depan usul 23 ilik dan 24 ilik. Parkir liar yang dikuasai oleh oknum, preman serta warung-warung sepanjang jalan Gadial, dan pasal 26 ilik menjadi tantangan dalam proses yang tidak sebentar. Kurang lebih selama 2 tahun sejak tahun 2019 yang lalu. Namun dengan sinergi bersama dinas-dinas terkait, Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Kapolsek dan Gamil, pihak PD Pasar, alhamdulillah semua dapat diselesaikan tanpa ada masalah yang besar sehingga menjadi seperti saat ini. Baik, untuk hari ini tadi dilakukan beberapa pembongkaran, Pak Camat ya. Ini akan selesai hari ini, apa nanti ke depan masih ada yang akan dibongkar begitu? Ke depan masih ada yang akan kita laksanakan, tentunya akan kita tata di Sekanak Lambidago, biar tidak kelihatan kumuh di tempat wisata baru, bakal wisata baru Kota Palembang ini. Dan di sini juga ke depan akan kita kembangkan destinasi wisata sungai dan pertumbuhan UMKM dengan dijadikannya pendestrian Sekanak sebagai pendestrian wisata pindahan dari Jalan Sudirman. Akan bersamaan sama kita jaga baik pemerintah kota Palembang dan juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengotori, mengusak, bahkan mendirikan gubuk liar sepanjang pendestrian. Tentunya mohon dukungan dari seluruh pihak, terutama tokoh masyarakat yang ada di sekitaran Sekanak Lambidago. Baik, itu tadi penjelasan Pak Camat secara singkat tentang bagaimana sih Sungai Sekanak Lambidaro seperti yang mungkin pernah Anda baca di Tribun Sumsel, di Sri Poko TV atau di Sriwijaya Pos Cetak, bahwa pemerintah Kota Palembang punya objek wisata baru namanya Sungai Sekanak Lambidaro. Nah, di sini nanti seperti yang dijelaskan oleh Pak Camat tadi bahwa akan ada banyak aktivitas atau kegiatan di sana yang bisa disaksikan oleh masyarakat langsung. Salah satunya juga pemindahan pedestrian Sudirman ke Sungai Sekanak Lambidaro, Pak Camat ya. Ya, benar-benar. Di situ nanti masyarakat juga bisa menyaksikan berbagai macam aktivitas kesenian, ada macam-macam ditampilkan oleh masyarakat sehingga ini bisa menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh masyarakat. Nah, sekarang kita ingin bagaimana peran pihak kecamatan dalam upaya membangun pengembangan dan menjaga destinasi wisata ini, Pak Camat. Jadi sama yang tadi sudah kami sampaikan bahwa peran pihak kecamatan selama ini dalam proses pembangunan restorasi, mendata rumah-rumah warga yang terkena proyek restorasi, menghimbau supaya bangunan yang berada di sepanjang sungai membongkar bangunannya untuk kepentingan proyek restorasi dari kelurahan 22 ilik, 23 ilik, 24, 26 dan Talang Semut. Selanjutnya ke depan Pak Camat, keuntungannya sendiri nih untuk masyarakat Kecamatan Bukit Kecil terutama yang ada di sekitar Sungai Sekanak ini, apakah ada peluang-peluang tertentu untuk usahakah atau dan lain-lainnya gitu Pak Camat? Tentunya sangat menguntungkan untuk masyarakat sekitar, khusus masyarakat yang ada di Kecamatan Bukit Kecil. Ini sudah kami sampaikan dengan Bapak Wali Kota dan para PD yang terkait. Tentunya pedestrian Sekanak Lambidaro ini kami berharap untuk para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Bukit Kecil agar dapat diprioritaskan untuk tempat-tempat dagang-dagang atau tenda atau gerobak khusus untuk masyarakat Kecamatan Bukit Kecil. Kita kembangkan destinasi wisata sungai dan pertumbuhan UMKM dengan dijadikannya pedestrian Sekanak sebagai pedestrian wisata
Adapun keuntungan yang didapat adalah meningkatkan wisatawan baik lokal maupun nasional yang berkunjung ke lokasi Sekanak. Hal tersebut mempengaruhi perekonomian baik dari usaha pariwisata maupun dari UMKM sekitar Sekanak maupun kecamatan Bukit Kecil pada umumnya. Baik. Pak Camat, kalau kita bicara tentang destinasi baru atau objek wisata baru, sepengamatan, sepengetahuan Pak Camat ini, untuk saat ini kira-kira apa nih yang bisa dijual kepada masyarakat? Apa yang bisa dilihat di sana oleh masyarakat sehingga ini punya nilai tertentu untuk pengunjung yang datang nanti? Apakah keindahannya, apakah ada fasilitas tertentu yang bisa dinikmati begitu Pak Camat? Jadi untuk saat ini tentunya kita baru menikmati keindahan. Mm-mm. Keindahan Taman Sungai Sekanak Lambidaro. Di situ kita ada tempat jogging tracknya, bisa tempat para penggiat sepeda, komunitas sepeda, dan tentunya ke depan kalau sudah ada pusat kuliner dan pusat oleh-oleh, tentunya di sini akan menjadi tempat pedestrian yang paling menarik di Kota Palembang. Terakhir nih untuk masyarakat, kira-kira Pak Camat seandainya mau ke Sungai Sekanak Lambidaro, bagaimana dengan posisi parkir atau dan lain sebagainya Pak Camat? Jadi kalau untuk parkir, jadi untuk parkir itu kalau untuk sementara kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola Palembang Indah Mall sama dengan komplek Ilik Barat Permai Ramayana. Jadi kita berkoordinasi mereka untuk pengunjung Sekanak Lambidaro biar bisa parkir di halaman komplek Ilik Barat Permai maupun di Palembang Indah Mall biar lebih aman. Namun di pinggir-pinggir di luar dari komplek Ilik Barat Permai maupun Palembang Indah Mall, di sini tentunya kami telah berkoordinasi dengan Babinsa, Babinsa Timnas, dan Lurah dan para kasih rantip agar berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang ada di lingkungan sekitaran Sekanak Lambidaro untuk keamanan para pengunjung. Baik, itu tadi pemirsa sudah dijelaskan oleh Pak Camat bahwa bagi Anda yang ingin berkunjung ke objek wisata Sungai Sekanak Lambidaro bisa datang langsung, bawa kendaraan juga bisa. Di sana juga ada space parkir untuk Anda menitipkan kendaraan. Dan jangan khawatir, tempo hari juga Pak Sekda juga sudah bilang dijamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung di sana. Sekarang kita ingin dengar harapan Pak Camat nih mewakili masyarakat Bukit Kecil untuk terkait dengan Sungai Sekanak dan Lambidaro ini. Tentunya harapan kami sebagai Camat Bukit Kecil, mewakili masyarakat yang ada di Kecamatan Bukit Kecil, ke depan semoga proyek Sekanak Lambidaro ini akan terus dilaksanakan sampai titik akhir, yaitu di Sungai Lambidaro, Kecamatan Ilik Barat 1, Gandus, alang-alang lebar, jembatan-jembatan yang menghalangi untuk perahu-perahu wisata Sekanak wisata ditinggikan dan diberi lampu hias dicat warna-warni sehingga menarik dan benar menjadikan wisata Sekanak Lambidaro sesuai visi Bapak Wali Kota Palembang Haji Handoyo sebagai Venesia for S dan mencapai Palembang Emas Darussalam. Baik, salah satu yang saya tangkap dari apa yang menjadi harapan Pak Camat adalah meninggikan jembatan Pak Camat ya. Mungkin ya, kan ada arus lalu lintas perahu seperti agar lebih nyaman. Ya, mudah-mudahan pihak berwenang bisa mendengar harapan ini sehingga ke depan juga Sungai Sekanak bisa ditinggikan jembatannya dan dikasih lampu hias begitu Pak Camat ya? Iya, dikasih lampu hias. Baik, pemirsa, kita nantikan nanti pembukaan atau launching Festival Sungai Sekanak Lambidaro dan jangan lupa Anda harus menyaksikan, harus hadir tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan agar kita sama-sama bisa menikmati keindahan Sungai Sekanak Lambidaro. Kita akan berjumpa dalam acara-acara berikutnya. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa Sungai Sekanak Lambidaro akan kita bahas ulang dengan mungkin saja narasumbernya juga Pak Camat. Untuk Pak Camat, Pak Alex, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos sore hari ini.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih Pak Camat, terima kasih Ya. pemirsa, Anda sudah menyaksikan acara ini berlangsung sekitar beberapa menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan jangan lupa nanti ada launching tanggal 5, tanggal 6 Festival Sungai Sekanak Lambidaro. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.